Halo, selamat berjumpa dalam pertemuan membahas skenario untuk praktek di simulator. Skenario praktek di simulator ini sebagai acuan nanti pada waktu kita praktek di Bridge Simulator. Saya sudah membuat skenario pelatihan, ada 4 pelatihan, antara lain 1 sandar kiri di Terminal Peti Kemas Pasir Panjang, Singapura, dengan kapal panjang dan DWT yang berbeda untuk ANT 1 dan ANT 2. Ya sudah pasti untuk akses ANT 1 saya buat nanti kapalnya dengan DWT lebih besar dan lebih panjang. Kira-kira demikian skenario yang saya buat. Di sini sandar kiri dengan dibantu oleh 2 takbut untuk menyandarkan kapal di terminal peti kemas di Singapura, di Pasir Panjang. Baiklah, kalau begitu saya mulai saja menunjukkan bagaimana skenario apabila kita menyandarkan kapal di dermaga peti kemas Pasir Panjang Singapura dengan dibantu 2 takbut. Inilah salah satu contoh kapal tiba di dermaga Pasir Panjang, mulai bergerak maju pelan dengan dibantu 2 takbut, 1 di belakang, 1 lagi di depan. Walaupun kapal ini nanti di skenario pelatihan di Bridge Simulator menggunakan bow thruster, ada bow thrusternya. Ya tentunya tergantung pemakaian Bridge Simulator. Bow thruster itu tergantung keperluan. Kalau memang harus menggunakan bow thruster ya silahkan saja. Tapi yang pasti kapal ini dibantu dengan 2 takbut, 1 di depan, 1 di belakang. Ini contohnya. Sudah mulai masuk, kapal bergerak maju pelan sekali. Kemudian kanan supaya kapal tidak terlalu menikam ke dermaga, dan takbut belakang mulai mendorong dulu, mesin stop. Takbut belakang diperintahkan untuk mendorong, walaupun nanti dalam praktek ya belum tentu urut-urutan bergeraknya seperti ini. Ya kita lihat aja nanti kira-kira gerakan apa yang harus kita ambil untuk sandar. Tapi kira-kira sepintas kilas saya buatkan skenario seperti ini. Karena takbut belakang dorong, maka supaya kapal ini sejajar dengan terminal ini. Kira-kira demikian tujuannya. Karena kapal ini nanti akan disandarkan di antara 2 kapal, yaitu kapal yang hitam dan kapal yang hijau. Antara kapal hitam ini dan kapal hijau. Jadi di dermaga ini kira-kira kapal akan diikat, disandarkan di sini. Kira-kira skenario saya yang saya buat seperti ini nanti akan dipraktekkan di Bridge Simulator.
Nah, ini sudah didorong, kemudian kapal sudah maju, sudah hampir sejajar, maka takbut depan diperintahkan untuk mendorong bersama-sama dengan takbut belakang. Ya, jangan sampai nanti memberikan komando kepada takbut, sudah didorong, nanti terlalu cepat, minta ditarik lagi, dorong lagi, tarik lagi, sehingga kapal tidak sandar-sandar. Umumnya dari pengalaman saya melatih sandar di Singapura, khususnya para pasis ANT 2 yang tentunya mungkin mereka ini belum pernah menggerakkan kapal yang sebenarnya di kapal, maka dia minta dorong karena kebablasan, minta tarik lagi, ditarik lagi, kebablasan, minta dorong, sehingga kapal ini hanya bergerak ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan di sini. Ini yang terjadi di dalam kenyataan pada waktu praktek di bridge simulator. Untuk itu maka saya ingatkan, jangan sampai nanti gerakan begitu. Ya, kalau di kapal, kalau kita minta dorong sebelum kapal stop, mau kira-kira diperkirakan stop, ya diperintahkanlah takbut itu stop dorongannya, sehingga nanti tidak kebablasan, akhirnya minta ditarik lagi, sehingga nanti kapal hanya bergerak ke kiri kanan, ke kiri kanan karena dorongan takbut. Yaitu di dalam simulator. Tentunya dalam praktek kenyataan yang sebenarnya semestinya tidak demikian. Kalau sudah demikian berarti si nakoda atau pandu yang menggerakkan kapal ini tidak menguasai gerakan kapal. Di kapal sebelum stop ya sudah harus minta stop. Jadi pas yang kita inginkan di mana kapal itu stop, tepat itu stop, tidak kebablasan, didorong ke kiri, minta stop, ternyata kapal masih bergerak ke kiri terus, yang akhirnya minta ditarik, kebablasan ke kanan, minta stop, dorong lagi. Jadi tidak sempat kapal ini rapat, sandar, hanya bergerak ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Ini yang pernah saya lihat di dalam praktek di bridge simulator. Tentunya ya kalau di kapal tidak boleh demikian. Kalau demikian dianggap nakoda ini tidak berhasil. Nakoda tidak menguasai gerakan dari kapalnya. Kira-kira demikian. Nah, inilah contohnya. Sudah hampir sejajar, takbut depan minta dorong, belakang minta dorong. Jangan sampai nanti depannya kebablasan, kemudian stop minta tarik lagi. Ya, kira-kira demikian. Sudah pas ini kira-kira dua-dua mendorong, masih ada laju sedikit barangkali karena dari mesin ketika maju pelan tadi kemudian stop masih ada laju, maka inilah gerakan kapalnya. Ya, makin kapal kira-kira sudah stop, dua-dua dorong, depan belakang dorong, maka kapal makin merapat di dermaga ini. Ini skenario yang saya buat. Nah, maju, makin rapat. Ya, jangan pula nanti kapal kelewat maju, masih ada laju, akhirnya nubruk kapal yang di depan yang hitam ini. Nubruk kapal yang hitam. Atau kapal belum pas di tempatnya untuk disandarkan, sudah didorong sehingga yang bagian buritan membentur kapal yang di belakang yang biru ini. Jadi harus pas panjang kapal ini di
dermaga yang disediakan ini. Jangan sampai terlalu maju nanti nubruk kapal yang di depan, kapal yang hitam, atau masih kurang maju akhirnya menyenggol kapal yang di buritan, yang di belakang kapal yang biru ini. Jadi kira-kira demikian, harus pas. Dari pengalaman saya melatih di bridge simulator, kasus yang terjadi kira-kira demikian. Namun demikian juga tidak kurang, cukup banyak juga yang sudah terampil, sudah langsung menyandarkan kapal ini pas di dermaga yang disediakan ini. Banyak juga yang sudah bagus, khususnya mereka yang sudah ANT 2 meningkatkan untuk ANT 1, dan kemungkinan mereka ini ya memang nakoda di atas kapal. Tetapi untuk para pasis ANT 2 yang mereka apalagi belum pernah mengolah gerak kapal, masih banyak yang kejadian-kejadian yang seperti itu. Kira-kira demikian. Ya, ini didorong terus ya. Ya, ini dorong terus ya. Tadinya ini rapat, kapal rapat. Nah, kapal rapat ya, ini dorong, kapal rapat, makin rapat didorong. Ya. Ini makin rapat. Nah, kemudian lempar tali-tali pengikat. Ya, headline dilempar dulu, spring line depan, baru kemudian stern line belakang, baru kemudian spring line belakang, dan seterusnya. Kalau tali sudah sampai di darat, itu saya anggap nakoda sudah berhasil menyandarkan kapal itu. Jadi tidak ada kegagalan nubruk-nubruk kapal lain atau dermaga. Ya, kira-kira demikian. Ini tali-tali sudah dilempar ke darat, maka takbut dua-dua diperintahkan stop. Ya, akhirnya boleh takbut meninggalkan kapal. Ya, ini sudah meninggalkan kapal. Ya, kapal sudah terikat. Ya, sudah in position. Ada petugas yang di dermaga sini yang mengatur ketepatan daripada, ya kalau kapal tanker ukurannya manifold, dan untuk selang manifold kapal dan manifold terminal sudah lurus, sudah mungkin untuk dipasang. Nanti ada petugas di terminal ini yang memberitahukan untuk tanker, tapi ini karena kargo, ya tentunya petugas yang di dermaga ini ada bahwa kapal sudah di posisi atau in position. Demikian olah gerak untuk sandar di dermaga peti kemas Pasir Panjang Singapura dengan menggunakan bantuan 2 takbut dalam bridge simulator. Maka kapal boleh finish engine, ya, in position dan finish engine. Ini contohnya. Ya, boleh saya ulangi lagi. Ya, ini saya ulangi lagi supaya ya, jelas. Ya, ini saya ulangi lagi. Ya, untuk lebih jelas saya ulangi lagi. Ya. Ya, kapal tiba. Ini masih di ujung, jadi nanti ini masih maju ke sana tadi, ya. Jadi kapal biru ini, hijau ini nanti di belakang kapal kita, ya, maju, ya, sudah sampai di antara hampir 2 ini, ya. Karena ini terlalu mau menikam, maka kemudian dikasih kanan supaya ya paling tidak posisi kapal
hampir sejajar dengan terminal ini. Kemudian stop mesin, ya stop mesin, baru kemudian minta dorong takbut yang belakang, didorong, ya takbut belakang mendorong, maka kapal ada sisa laju sehingga kapal sejajar atau hampir sejajar dengan dermaga ini, ya hampir sejajar dengan dermaga ini. Baru kedua takbut diperintahkan untuk mendorong ya ke samping kiri. Sekali lagi, di dalam simulator kapal ini ada bow thruster. Jadi terserah Anda mau pakai bow thruster atau memakai takbut. Jangan sampai nanti mendorong depannya kebablasan ke kiri, nah baru minta tarik lagi, minta dorong lagi, tarik lagi. Jadi kapal hanya bergerak ke kiri, ke kanan, kiri, kanan di sini. Sehingga akhirnya nanti akhir-akhirnya menabrak kapal yang di sebelah sana. Karena ini dermaga, di sebelah sana juga ada kapal-kapal yang sedang diikat. Ya, skenarionya kira-kira demikian. Jangan sampai nanti nabrak-nabrak kapal. Saya katakan demikian karena dari pengalaman saya melatih para pasis, khususnya ANT2, ya saya paham karena beliau baru belayar di kapal dengan ANT3, mungkin masih belum nyampe pengetahuan untuk mengolah gerak, maka ya disinilah letaknya untuk latihan sehingga nanti lulus dari ANT2 balik ke kapal paling tidak bisa menjadi nakoda di kapal yang di bawah 3000 gross tonnage. Ya kalau yang ANT1 umumnya bagus sandarnya, tidak ada yang jarang yang gagal, ya umumnya sukses. Baik, ini didorong terus bergerak nyamping, ya masih ada laju sedikit sehingga kapal maju, ya walaupun sudah stop. Didorong terus merapat, ya sudah merapat, ditahan dengan takbut, ya supaya tidak renggang lagi. Kemudian dilemparlah tali-talinya ke terminal, lempar headline, spring line depan, stern line, spring line belakang, dan seterusnya. Sehingga kapal ini sudah terikat rapat di dermaga sesuai dengan petunjuk petugas yang di darat ini. Ya ini kalau di kapal tanker ukurannya manipul ke manipul sudah bisa disambungkan, kira-kira demikian. Tapi kalau ini peti kemas ya mungkin sesuai dengan ruangan yang memang disediakan, kira-kira demikian. Kemudian takbutnya stop, ya diikat semua, takbut stop, belakang depan stop dorongannya. Kemudian kapal sudah in position, terikat semua, takbut boleh meninggalkan kapal, lepas, ya kapal sudah sandar, boleh melanjutkan kegiatan untuk muat atau bongkar, ya jadi sudah di posisi in position dan finish with engine, selesai mesin. Kira-kira demikian prosedur sandar kapal peti kemas di terminal peti kemas dalam simulator disebutkan di Pasir Panjang, Singapura. Demikianlah kira-kira skenario yang saya buat untuk nanti dipraktekkan di Bridge Simulator di BP3IP ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.